jelaskan dulu fungsinya ya Bu. Di sini ada insulinnya tuh dua, ada novorapid dan rifamir. Nah, di sini novorapid itu yang berfungsi bekerja cepat untuk menurunkan gula darah sebelum makan. Sedangkan insulin rifamir bekerja panjang untuk menjaga kadar gula darah sepanjang hari kayak gitu. Kalau novorapid yang warna oranye biru, kalau yang rifamir yang warna putih. Nah, cara penggunaannya ini ibu bisa dibantu sama keluarga atau ibu bisa sendiri. Nah, untuk novorapid ini dosisnya kan 4 unit. Jadi ibu bisa atur dulu di sini dosisnya ke angka 4. Setelah itu ibu buka, lalu nanti bakal dikasih jarumnya, ibu pasangin dulu jarum suntiknya. Lalu dikeluarkan terlebih dahulu sedikit insulin dari ampulnya sampai si jarum suntiknya itu penuh dengan insulin. Jangan sampai isinya tuh udara kayak gitu. Setelah itu cari area yang akan disuntikan, itu tuh areanya yang biasanya berlemak. Saya kasih contohnya di perut. Di bagian perut itu dari pusar jaraknya 3 jari ya Bu. Lalu ibu cubit sedikit, lalu arahkan ke area yang akan disuntikan, lalu disuntikan. Setelah itu baru ibu tunggu dulu 10 detik, baru boleh dicabut jarumnya. Setelah itu ibu bisa buang jarumnya di tempat aman, lalu tutup kembali kayak gitu. Untuk penggunaan insulin yang ini juga sama ibu, penggunaannya seperti itu. Kalau untuk dosisnya ini 3 kali sehari untuk yang novorapid. Sebelum makan di pagi, siang dan malam hari di waktu yang sama. Jangan sampai beda waktu ya Bu, di pagi, siang dan malam hari. Nah, jika saat penyuntikan terasa sakit, setelah penyuntikan terasa sakit, ibu bisa kompres dengan air es selama 15 sampai 20 detik kayak gitu. Kalau untuk dosis yang rifamir ini dipakainya hanya sekali saja di malam hari kayak gitu. Mungkin ibu sudah paham? Kalau kan itu kan 10 unit, jadi gimana itu? Oh, ini di dosisnya ya Bu, tadi ibu bisa lihat ya 10 unit. Kalau yang novorapid 4 unit, ini 10 unit sama bentuknya 10. Nih, baru caranya tadi penggunaannya. Mungkin ibu bisa dilakukan pengulangan cara penggunaannya. Kalau pakai itu dari ya sampai angka 4, lalu dibuka tutupnya, langsung dimasukin jarum, Ya betul. terus nanti ke area yang berlemak. Sebelum disuntikan ibu dikeluarkan dulu sedikit dari ampul sampai si jarumnya terisi penuh oleh insulinnya, baru diarahkan ke area yang disuntikan. Terus Udah disuntikan, tunggu 10 detik. Kalau udah di tunggu 10 detik bisa cabut ya. Iya. Terus jarumnya dibuang di tempat yang aman. Setelah itu tutup kembali. lalu jika terasa sakit bisa dikompres ya Bu, pakai air es 15 sampai 20 detik. Penggunaan yang insulinnya satu juga sama kayak gitu ya Bu. Nah, itu obatnya dipakai setiap hari secara terus menerus sesuai anjuran dokter kayak gitu. Nah, ini setelah penggunaannya ini tuh bisa disimpan di kulkas ya Bu, karena harus di suhu dingin setelah penggunaan. Tetapi saat akan digunakan kembali, insulin harus didiamkan dahulu di suhu ruang atau ini bisa digosok-gosok seperti ini sampai si insulinnya itu tidak terasa dingin. Nah, untuk bagian-bagian yang bisa disuntikan itu tuh di area yang berlemak ya Bu, contohnya seperti lengan, paha, bokong ataupun perut itu bisa karena bagian yang berlemak. Jangan juga menyuntikkan di area yang sama karena akan menyebabkan luka, apalagi disuntikkan di area yang ada luka gitu. Jangan sampai ya Bu, karena jika disuntikkan di area itu terus menerus bisa menyebabkan luka. Selain itu bisa menimbulkan hipoglikemia. Efek sampingnya yang paling sering dialami itu hipoglikemia. Selain itu reaksi di tempat suntikan, lalu lipodistrofi, alergi serta penambahan berat badan. Ada pula pengobatan atau terapi non farmakologinya, yaitu dilakukannya diet seimbang. Ada pula olahraga teratur, ibu bisa jangan sampai stres ibunya juga dan memantau gula darah secara rutin kayak gitu. Untuk expirednya ini kalau udah dibuka hanya sampai 28 hari saja ibu kayak gitu. Apa ibu paham? Paham Bu? Baik, mungkin ada pertanyaan juga? Udah. Baik, Bu Ella, jika sudah paham, jangan lupa dosisnya bisa ibu lihat di etiket ya.